시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. You're ready or not 듣는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Fifta Bilisa Putri. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang aspek ekonomi dan hukum produk informatika. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu informatika? Informatika merupakan ilmu yang baik mempelajari terkait penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Secara umum, informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Aspek dari informatika lebih luas dari sekedar sistem informasi berbasis komputer saja, tetapi masih banyak informasi tidak dan belum diproses dengan komputer. Selanjutnya yaitu produk informatika. Salah satu contoh produk informatika adalah perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut, dirancanglah suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak, yang disebut juga dengan program berserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal, di antaranya sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Selanjutnya ada jenis perangkat lunak. Yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan perkembangannya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Yang kedua, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau programming language ialah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Yang ketiga, program bantu. Program bantu ialah perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya, memformat disket, mengkompres file, mengopi data, dan lain-lain. Apa sih contoh perangkat lunak? Yang pertama, ada Google Chrome. Google Chrome merupakan browser web lintas platform yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2008. Google Chrome tersedia untuk sistem operasi Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Yang kedua ada Norton Antivirus. Norton Antivirus adalah produk perangkat lunak antivirus atau anti-malware yang dikembangkan dan distribusikan oleh Norton LifeLock sejak 1991 sebagai bagian dari keluarga produk keamanan Norton Computer. Yang ketiga ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pemberian efek. Selanjutnya ada WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan seseorang pengguna dalam bertukar pesan tanpa pulsa, karena WhatsApp menggunakan paket data internet. Selanjutnya ada Microsoft Word.
Microsoft Word merupakan program pengolahan kata buatan Microsoft yang digunakan untuk membuat dokumen, surat, laporan, dan lainnya. Yang terakhir ada Winamp. Winamp adalah salah satu aplikasi pemutar musik yang banyak digunakan pada Windows yang mendukung pemutaran MP3 secara default. Selanjutnya kita masuk ke materi aspek ekonomi dari perkembangan produk informatika. Perkembangan produk informatika adalah salah satu perkembangan iptek yang memiliki dampak di segala aspek. Salah satunya adalah aspek ekonomi. Dirangkum dari Kemendikbudkom, dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan pesat sejak penemuan pertama komputer hingga penemuan komputer yang modern saat ini. Seiring waktu berjalan, penerapan ilmu informatika di bidang teknologi juga bertambah. Contohnya adalah komputer yang diciptakan dengan berbagai macam kekurangan dan operasi yang sederhana. Sekarang, komputer sudah banyak jenis dengan kemampuan-kemampuan mutakhir tertentu yang dibuat untuk memudahkan konsumen atau pengguna. Selain komputer, kita juga bisa melihat contoh aspek ekonomi produk informatika dari ponsel pintar. Contoh perubahan dari aspek ekonomi, yang pertama, semakin baru produk informatika, maka harganya semakin mahal. Yang kedua, semakin lengkap kemampuan dan fitur suatu produk informatika, maka harganya juga makin mahal. Yang ketiga, produk informatika yang mudah dan nyaman digunakan akan memiliki value lebih tinggi dan banyak digunakan. Nomor 4, produk informatika modern memberikan solusi dari permasalahan bidang ekonomi, serta menggantikan bentuk transaksi konvensional. Yang kelima, banyak perusahaan rintisan atau startup yang berbasis pada penyediaan layanan informatika. Materi selanjutnya tentang aspek hukum produk informatika. Produk informatika memiliki aspek hukum berdasarkan hak kekayaan intelektual. Produk informatika merupakan hasil buah pikir atau karya intelektual manusia, seperti halnya buku atau karya lainnya. Oleh karena itu, produk informatika harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Dirangkum dari buku informatika kelas 10 Kemendikbud, kita harus memperhatikan ada tidaknya lisensi ketika membeli atau menggunakan suatu produk informatika. Jenis-jenis lisensi. Yang pertama ada lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang bersifat paling restriktif atau mengikat. Sesuai namanya, lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar. Penggunanya hanya diperbolehkan menggunakan perangkat lunak setelah membayar suatu harga tertentu kepada pembuat perangkat lunak. Yang kedua, lisensi gratis. Sebagian perangkat lunak mungkin disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal dari sebuah sumber tertentu yang disediakan oleh penggunanya. Meskipun perangkat lunak tersebut disediakan secara gratis, bukan berarti tidak ada batasan yang diatur dalam lisensinya. Pengguna tidak boleh melanggar ketentuan lisensi, misalnya menggandakan perangkat lunak tanpa izin. Yang ketiga, ada lisensi open source. Lisensi open source adalah lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Tujuan lisensi open source ini adalah kolaborasi ahli perangkat lunak dalam bekerja sama menciptakan program mutakhir dari sumber yang sama. Yang D atau yang terakhir, lisensi domain publik. Lisensi ini adalah jenis lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Setiap orang diperbolehkan untuk menggunakan, menggandakan, dan mendistribusikan ulang ataupun mengubah kode programnya tanpa ada batasan. Contoh pelanggaran lisensi. Dari 4 jenis lisensi di atas, lisensi yang banyak dilanggar adalah lisensi komersial. Banyak sekali perangkat lunak bajakan yang bisa kita temukan dan di-download bebas di internet. Contohnya adalah program Microsoft Office bajakan, game bajakan, dan aplikasi bajakan lainnya. Meski dianggap wajar dan banyak tersedia di internet, hal ini tidak boleh teman-teman lakukan ya.
Menggunakan produk informatika bajakan adalah tindakan tercela yang melanggar hukum. Selain itu, mendownload dan menggunakan produk bajakan beresiko tinggi terhadap serangan malware dan virus komputer yang bisa mengancam keamanan siber kita. Sebab, banyak produk informatika bajakan yang sengaja disertai program berbahaya yang tidak terdeteksi. Oleh sebab itu, gunakan produk informatika yang original, berlisensi, dan memiliki perlindungan hukum ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi, aspek ekonomi, dan hukum produk informatika. Saya minta maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Jangan lupa di-like ya teman-teman. Terima kasih.